apa sih yang diomongin ketika kita follow up? Kira-kira begitu. Yang diomongin apa nih kalau kita follow up? Yaitu materi yang sudah ditulis dalam starter kit kita yang disebut namanya 6 langkah penting memulai bisnis. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Jadi materi tersebut adalah materi yang digunakan untuk memfollow up 6 langkah penting memulai bisnis. Oke. Apa saja? Yang pertama, teman-teman sekalian, dari 6 langkah penting memulai bisnis ini. Yang pertama itu, ada yang masih tahu, ada yang masih ingat, atau mungkin membaca. Yang pertama adalah apa? Aktivasi AVO. Ya. Jadi apa sih yang diomongin kalau kita sedang prospek, sedang follow up? Yang pertama adalah aktivasi AVO. Edukasikan mitra kita untuk segera melakukan aktivasi AVO. Kenapa AVO penting? Sebab salah satu kesuksesan penting dalam dunia bisnis adalah sukses secara administratif. Ya, secara administrasi. Orang semangatnya luar biasa, tekadnya sangat membaja gitu, langkah geraknya luar biasa, sangat bekerja keras. Tapi administrasinya tidak dilakukan. Ya, ini yang kadang-kadang sering disebut banyak orang yang punya tekad dan semangat yang kuat, tapi lemah di detailing. Dalam dunia bisnis dia nggak cukup semangat dan energi yang besar, tapi dia juga membutuhkan yang namanya detailing, kemampuan melakukan detailing. Nah, salah satu di antara yang paling sederhana buat orang yang memulai bisnis adalah mengaktifasi AVO mitranya. Maka Bapak Ibu datang dan bantu mereka untuk aktivasi AVO. Setidaknya lewat website ataupun lewat aplikasi HNI Mobile. Ya, edukasikan dia hal yang paling dasar, benefit paling dasar ketika dia kemudian bergabung di HNI adalah memiliki AVO dan pastikan diaktifkan. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan langkah apa yang perlu disampaikan kepada mitra kita ketika kita melakukan follow up? Yaitu apa yang kita sebut namanya gesit PCA itu. Gesit PCA, gesit, pakai, cerita, dan ajak gitu ya. Jadi gesit PCA ini adalah bagian dari edukasi follow up. Pastikan mereka memahami betul, mitra kita yang sedang di follow up itu memahami betul konteks gesit PCA. Gesit PCA ini sebetulnya bukan komitmen bisnis ya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu pahami gesit PCA bukan komitmen bisnis. Jadi aduh saya nggak mau deh rekrut, saya belum tertarik untuk itu Bu. Saya baru cuman buat pakai produknya aja gitu ya. Tapi kita mendorong dia untuk mau PCA. Kenapa? Karena gesit PCA itu bukan komitmen bisnis. Gesit PCA itu adalah semangat untuk berbagi kebaikan, semangat untuk berbagi manfaat. Gitu. Dia tidak berkaitan dengan langsung orang ingin aktif dalam dunia bisnis. Sehingga orang yang tidak ingin berbisnis pun kita dorong untuk mau PCA. Kenapa? Karena dasar dari PCA itu semangatnya adalah, dasar konsepnya adalah semangat ingin berbagi. Dan pada prinsipnya semua orang yang kita prospek insya Allah orang yang baik ya, orang yang punya semangat ingin berbagi, apa yang dia rasakan bermanfaat, dia ingin bagi kepada orang lain. Satu ketika pernah dalam satu agenda gitu ya, dalam pertemuan, ada salah seorang mitra yang konsultasi, Pak Firly, saya nggak cocok sama sabun madunya HNI gitu ya, katanya gitu. Oh gitu Bu, kenapa? Ya pokoknya saya nggak cocok aja di kulit. Terus gimana saya mau jelasin sama mitra-mitra saya, kira-kira gitu. Kalau saya nggak cocok, begitulah bahasa sederhananya. Jawabannya gimana Bu kalau ada mitra kita bertanya seperti itu? Jawabannya ya nggak usah ceritain sederhananya. Ya konteks yang paling sederhananya nggak perlu diceritain. Ceritain aja sabun yang cocok apa Bu? Sabun yang cocok sabun propolis gitu. Ya udah ceritain aja sabun propolis. Itu konsep yang paling sederhana cara kita melakukan menangani keluhan. Handling komplainnya sederhana gitu. Ya udah nggak usah ceritain dulu produk yang Anda rasa tidak cocok, Anda ceritakan produk yang Anda rasa cocok. Itu yang paling sederhananya. Kenapa? Karena itu membuat orang menjadi pede, menjadi punya kepercayaan diri untuk bicara lebih jauh. Kenapa? Karena dia menguasai. Setidaknya begitu. Walaupun nanti dalam perjalanannya, seiring perkembangan waktu, tentu kita juga bisa menceritakan produk yang meskipun kita nggak pakai. Contoh misalkan, saya nggak pakai hibis nih, Bapak Ibu sekalian kan, saya nggak pakai hibis ya. Kita para bapak-bapak nggak ada yang pakai hibis gitu ya. Walaupun sebetulnya bisa juga sih dipakai oleh laki-laki untuk keperluan yang lain gitu ya. Tapi
saya bisa ceritain produk tersebut gitu ya. Saya tetap bisa mengatakan saya juga pakai gitu, meskipun saya nggak pakai produknya. Atau contoh lain misalkan, saya nggak minum mustika darah gitu ya. Apa sekarang namanya? Mahkota darah gitu ya. Gitu. Saya nggak minum Harumi secara spesifik, walaupun bisa diminum juga buat laki-laki dalam beberapa kebutuhan yang lain gitu. Tapi saya bisa ceritakan dalam sisi yang berbeda, perspektif yang berbeda. Itu dalam step yang berikutnya. Tapi untuk step pertama, ceritakan aja yang udah dipakai. Yang belum dipakai, ya udah nanti aja ceritanya gitu. Ceritain aja apa yang hari ini sudah kita gunakan. Nah itu gesit PCA. Jadi gesit PCA itu bukanlah dasar untuk mendorong orang punya komitmen bisnis. Jadi meskipun dia bilang, saya belum tertarik untuk bisnisnya nih, saya belum tertarik untuk merekrut, saya belum mau begitu. Oh ya nggak apa-apa Bu, ini sebetulnya bukan nggak ada kaitan dengan bisnis Ibu, tapi kalau Ibu udah ada rasa manfaat, Ibu merasa ini sesuatu nilai yang punya nilai manfaat lebih, tolong berkenan untuk ceritakan ke orang lain juga, karena siapa tahu orang lain membutuhkan produk yang sama gitu, kira-kira begitu. Jadi dasar konsep dari gesit PCA adalah semangat untuk berbagi. Langkah yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian dari follow up? Langkah yang ketiga adalah mengedukasi dia tentang, ada yang tahu? Road to manager ya, road to manager, menjadi manajer dan atau sekaligus menjadi stokis gitu ya, menjadi manajer dan atau sekaligus menjadi stokis. Nah, disinilah baru yang disebut namanya komitmen bisnis, teman-teman sekalian. Jadi komitmen bisnis itu bukan di gesit BCA ya. Kenapa? Karena orang yang nggak berbisnis sekalipun, it's no problem gitu. Kenapa? Karena itu konsepnya adalah semangat untuk berbagi. Jadi komitmen bisnis itu dinilai ketika orang tersebut siap untuk menjadi manajer dan atau sekaligus menjadi stokis. Dan kalau Bapak Ibu baca di buku TMB ada 3 indikator ya seseorang yang disebut dengan punya komitmen bisnis. Salah satu diantaranya adalah dia segera menjadi manajer dan atau sekaligus menjadi stokis. Nah, kenapa didorong dia untuk menjadi road to manager? Tentu pada tahap ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa menjelaskan lebih jauh, dapetin kliknya, supaya orang tersebut kemudian punya semangat, punya energi untuk bergerak dan melangkah lebih luas. Berarti ngomongin apa dong kalau orang itu mau jadi manajer gitu ya? Ngomongin apa nih orang itu mau tertarik mengeluarkan effortnya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan energinya untuk kemudian bekerja lebih, bersemangat menjadi manajer, atau bahkan mengeluarkan uang lebih untuk berinvestasi menjadi stokis. Tentu tidak bisa dipungkiri, salah satu yang harus kita selesaikan ketika bicara tentang bisnis, apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu menyelesaikan satu kata yang bisa dijawab dengan tuntas. Apa itu? Why. Why, gitu ya. Kenapa? Kenapa saya harus bisnis? Kenapa saya harus melakukan sesuatu yang lebih? Mengapa bisnisnya itu harus di HNI? Mengapa harus HNI? Dan mengapa harus saya yang bisnis? Kira-kira begitu. Kenapa? Karena kalau why-nya selesai, gitu, why-nya, mengapanya itu terjawab, maka insya Allah, apa Bapak Ibu sekalian, how-nya pun selesai, gitu ya. How-nya pun selesai. Jadi kalau ini selesai, gitu, why-nya selesai, mengapa itu selesai, maka how-nya, caranya, bagaimana caranya, itu juga insya Allah bisa dikejar. Jadi kenapa? Karena orang udah say, oke, saya setuju, oke, saya siap, oke, gimana caranya? Nah, begitu dia sudah why-nya selesai, nah tugas kita sebagai mentor itu adalah menyelesaikan why-nya, membantu dia menemukan why-nya. Itu yang disebut namanya the power of why, kekuatan dari sebuah alasan. Mengapa saya harus bisnis? Mengapa saya harus bekerja lebih? Mengapa saya harus nyari tambahan? Mengapa saya dari satu keluarga ini? Mengapa saya? Mengapa harus saya? Mengapa nggak suami saya? Mengapa nggak istri saya? Dan seterusnya. Nah, mengapanya ini yang harus diselesaikan. Cara menyelesaikan why-nya gimana? Kembali lagi kepada basic tadi yang di awal, yaitu Bapak Ibu sekalian mengeksplor apa yang menjadi hot buttons-nya dia, apa yang menjadi titik panas, titik apinya dia, gitu. Apa permasalahannya dia? Kenapa? Karena hot buttons itulah yang membuat orang mau bergerak, gitu ya. Rasa panas itulah, rasa tidak nyaman itu yang membuat orang mau bergerak. Karena kalau nyaman orang cenderung dia diam, tapi kalau tidak nyaman, ada rasa panas, tentu dia bergerak, dia energik untuk mau bergerak. Nah, disitulah tugas kita sebagai mentor. Karena banyak orang juga yang merasa meskipun dia di atas bara api, dia duduk dengan nyaman gitu ya. Seperti layaknya, kalau apa analoginya, seperti katak yang direbus dimulai dari air yang dingin gitu ya. Karena kalau kataknya direbusnya di air yang panas,
Air panas kataknya dimasukin, kataknya langsung loncat ya. Tapi kalau kataknya di dalam air yang dingin, lalu panasnya dipanasin pelan-pelan, maka dia tidak segera loncat gitu. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman dan akhirnya kerebus gitu ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh kita adalah menemukan why-nya. Misalkan salah satu contoh, apa nih mimpi ibu terdekat gitu, apa harapan rencana ibu ke depan gitu ya. Kira-kira lagi sibuk apa gitu. Bu, kira-kira harga BBM naik. Pokoknya memang harus banyak bicara, harus banyak yang diobrol, harus dieksplor gitu ya. Makanya ketika kita prospek waktu di awal, itu pastikan kita benar-benar memperhatikan anything all about you, segala sesuatu yang tentang Anda. Dia sebagai customer, kita harus perhatikan betul, jangan fokus cuma sama produk kita doang nih, jangan fokus cuma sama target prospeknya kita betul-betul berusaha untuk bisa memperhatikan sekeliling yang ada pada dari orang tersebut, ya lingkungannya dia, ya rumahnya, ya keluarganya, ya hasil diskusi kita, karena itu yang menjadi titik panas kita yang kita bisa masuk untuk membangkitkan why-nya dia. Walaupun tidak ada jaminan juga ya Bapak Ibu sekalian, tapi setidaknya secara basyariah, secara manusiawi itu ikhtiar terbaik kita. Nah, ketika kita sudah dapetin why-nya, kita bisa mendorong dia untuk mencapai, menyelesaikan permasalahan atau mencapai impian itu dengan bergerak berbisnis di HNI. Bu, saya kepingin loh bisa sukses bareng sama ibu gitu. Itu salah satu kalimat yang saya sering gunakan di masa dulu hingga sekarang ketemu dengan orang-orang dekat gitu ya. Saya kepingin banget bisa sukses sama antum nih gitu. Ayo bisa sukses kok, ayo berhasil gitu. Kita bisa kok. Antum gimana sekarang? Rencana anak-anak ke depan mau ngapain nih? Mau sekolah di mana? Mau ya memang dieksplor, harus dieksplor gitu ya. Itulah teknik pendekatan seorang entrepreneur. Entrepreneur atau pebisnis itu dia mengeksplorasi kebutuhan dari orang tersebut yang tadinya mungkin nggak butuh jadi butuh. Coba satu waktu Bapak Ibu sekalian membiarkan untuk diprospek sama sales. Saya yakin mungkin beberapa di antara kita kalau sales mendekat cenderung kita udah angkat tangan duluan ya. Kita lagi jalan-jalan di mall, lalu sales datang nawarin sesuatu, gimana biasanya respon kita? Aduh mohon maaf ya Mbak gitu ya. Mohon maaf ya Mbak gitu. Betul apa betul nih Bapak Ibu sekalian? Tapi coba sekali waktu Bapak Ibu sekalian menyediakan waktu, merelakan untuk diprospek oleh sales tersebut dan cobalah belajar dari teknik dia gitu. Kenapa? Karena salah satu hebatnya seorang sales itu, walaupun Bapak Ibu tidak dilatih menjadi sales ya, tapi Bapak Ibu penting untuk mengetahui ilmunya, Bapak Ibu penting untuk memahami skillnya, bahkan menguasai skillnya juga gitu. Bagaimana dia merubah seseorang secara mindset dan merubah perspektif seseorang dengan menggunakan perspektif dia yang tadinya nggak butuh menjadi butuh. Kok bisa? Saya tadinya nggak butuh untuk beli barang ini. Tiba-tiba kok saya jadi butuh gitu ya. Kenapa? Karena dia akan mengeksplor terus gitu ya. Dia akan mengeksplor terus terkait dengan apa yang hari ini menjadi kebutuhan dia gitu. Yang dia akan eksplor keluarga kita, dia akan eksplor aktivitas kita, rutinitas kita. Wah, ternyata ibu orang yang aktif ya gitu ya. Ternyata ibu orang yang sangat hebat banget nih gitu, banyak aktivitasnya. Wah, ibu penting banget minum kopi Sevel nih. Ibu penting banget begini, gitu. Itu namanya dia membangun, dia mencari cara untuk bisa mendapatkan why-nya gitu. Dapetin why-nya. Karena ketika why-nya selesai, Bapak Ibu sekalian, itu how-nya juga dilakukan ya. Karena rumusnya kan 4W 5H gitu ya. Gitu ya. Why, what, when, where, who, how gitu ya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, Afwan Coach bisa dicontohkan jawaban yang tepat untuk menjawab why-nya. Ya banyak ya, ini mesti tektok-tektokan gitu ya, mesti tektok-tektokan gitu ya. Sederhananya ketika kita lagi prospek, memang kita mencari cara. Apa sih kira-kira yang menjadi motivasi terbesar orang supaya tergerak? Yang paling mudah adalah keluarga. Itulah mengapa dalam dunia bisnis jaringan, dalam dunia bisnis multi-level marketing, di hampir semua jenis bisnis multi-level marketing, motivasi terbesar untuk bisa sukses itu adalah motivasi keluarga. Tujuannya ingin membahagiakan keluarga. Orang tuanya, ya istri dan atau suaminya, ya anak-anaknya, itu yang dieksplor. Jadi why-nya itu kalau di kita dalam dunia bisnis jaringan itu yang paling kuat itu adalah keluarga. Dirinya sendiri dan keluarga. Apa impiannya dia, apa keinginannya dia, dan apa semangatnya dia, dan itu yang kita dorong gitu. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan mendorong dia untuk kemudian mau melangkah lebih jauh ya menjadi seorang manajer dan atau sekaligus menjadi stokis. Masih semangat Bapak dan Ibu sekalian? Mudah-mudahan masih semangat ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang keempat apa? Yang keempat
dari 6 langkah penting yang keempat. 6 langkah penting yang keempat adalah, ada yang tahu? Road to Executive Director, ya, 35%. Dalam konteks yaitu membuat daftar nama, ya, konteksnya adalah membuat daftar nama. Gitu. Wah, Pak Firly, dia jadi manajer aja belum, kok udah diajarin jadi ED gitu ya. Bukan diajarin jadi ED secara spesifik, Bapak Ibu sekalian, tapi memberitahukan finish akhirnya, sehingga orang tahu goals-nya gitu ya, step by step-nya tahu gitu. Hari ini Ibu jadi AB nih gitu ya, kemudian nanti jadi manajer nih, kemudian naik level nih, jadi senior manager nih, kemudian jadi eksekutif manager nih, kemudian nanti ada pangkat antara nih Bu, ada pangkat antara, namanya director sama senior director. Kemudian puncak levelnya nih namanya eksekutif director. Nah, eksekutif director ini Bu, ini yang kita sebut namanya pangkat titik aman pertama gitu ya, titik aman pertama. Loh, manajer belum titik aman. Ya, titik aman pertama juga, tapi masih awal-awal banget gitu ya. Yang disebut dengan titik aman itu adalah eksekutif director. Jadi Ibu pastikan, Bapak dan Ibu sekalian pastikan segera loncat gitu ya untuk menjadi eksekutif director. Caranya gimana supaya dapetin eksekutif director? Caranya adalah apa tadi Bapak sekalian? Caranya adalah membuat daftar nama gitu ya. Caranya membuat daftar nama supaya apa? Supaya keisi nih Bu jaringannya. Eksekutif director Ibu keisi. Bisa punya 10 jalur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punya 10 jalur di mana 6 diantaranya levelnya senior manager. Senior manager levelnya 23%. Senior manager itu punya berapa Bu kalian? Punya 3 manajer gitu ya, punya 3 manajer. Tapi meskipun saya tulis di sini ada 3 manajer gitu ya, meskipun ada 3 manajer di sini, tetap Bapak Ibu sekalian dalam pikiran kita ada berapa di bawah sini? Ada berapa? Tetap ada 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetap bangunnya 10 jalur. Di mana 3 diantaranya adalah manajer, gitu ya, mesti tetap diedukasi. Nah, gimana caranya supaya dapetin jalur-jalur tersebut, Bapak Ibu sekalian, gitu ya? Punya 6 senior manajer, gitu ya, di sini. Punya 3 manajer di sini. Caranya gimana? Caranya adalah membuat daftar nama, gitu ya. Ajarin dia untuk membuat daftar nama, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah langkah keempat melakukan follow up yang perlu diedukasi kepada mitra kita yang kemudian tadi sudah dapetin why-nya tadi ya. Udah dapetin why-nya dia nih, gitu. Kita nggak bisa langsung lompat jadi ED kalau dia why-nya belum selesai. Nggak bisa dong dia jadi manajer kalau why-nya belum selesai, gitu ya. Jadi pastikan why-nya selesai dulu nih, bahwa saya saya mau nih. Oke, Bu, Ibu kepingin nggak punya bisnis sendiri? Ya kepingin lah, saya belum pernah sih Bapak Ibu sekalian ketemu sama orang yang ditawarin bisnis, ditawarin punya bisnis sendiri, lalu dia bilang saya nggak tertarik, saya nggak kepingin punya bisnis sendiri. Semuanya rata-rata jawabannya saya kepingin punya bisnis sendiri. Lalu Bapak Ibu perlu explore di situ. Kenapa bisnisnya perlu dikerjakan? Kenapa harus mulai dari sekarang? Kenapa milihnya harus HNI? Mengapa HNI yang jadi pilihan Bapak Ibu yang paling terbaik? Dan seterusnya. Itu harus selesai clear dalam konsep why-nya. Materinya tentu sangat banyak ya. Salah satu di antara materinya misalkan kita bisa menjelaskan tentang materi 7 kriteria bisnis misalkan ya. Itu salah satu teknik sederhana untuk memberikan penyelesaian atau meyakinkan tentang why-nya gitu. Misalkan ini contoh sederhana. Kita bisa jelaskan tentang rumus sukses, rumahan gitu ya, rumahan murah, untung dan simpel gitu ya. Kita bisa jelaskan apa yang disebut dengan namanya peluang sukses. Ini kalau secara filosofis gitu ya. Peluang sukses 5S. Gitu. Ini materi-materi penting yang menjadi dasar ketika kita mencoba membantu menyelesaikan masalah why-nya. Gitu. Pastikan Bapak Ibu harus menguasai dengan baik. Karena ini bagian dari narasi-narasi penting untuk bisa secara literasi, secara narasi, bisa memberikan logika sehat kepada mitra yang sedang kita prospek atau sedang kita follow up. Oke, ini Road to ED bicara tentang membuat daftar nama, sehingga step untuk bisa masuk ke posisi eksekutif director, itu adalah segera membuat daftar nama. Ini langkah keempat yang penting mesti dilakukan ketika follow up. Apakah ini harus diselesaikan dalam 1 kali pertemuan? 1, 2, 3, 4? Bisa iya, bisa enggak. Ya, bisa 1 kali pertemuan, bisa 2 kali pertemuan gitu ya. Tujuannya yang penting Bapak Ibu paham nih, bahwa ada poin-poin penting yang harus dia bisa pahami. Bahwa Bapak Ibu bisa berikan sekaligus di satu waktu kesempatan, it's okay kalau memungkinkan waktunya dan dia okay juga,
atau mungkin Bapak Ibu perlu kali kedua bertemu juga sangat bagus, ya tidak masalah. Tapi Bapak Ibu penting memahami poin-poin apa yang harus saya lakukan ketika memberikan edukasi tentang follow up. Yang kelima, langkah kelima, apa sih yang diomongin ketika kita lagi follow up? Nah, yang menarik nih, jadi 6 langkah penting, satunya tentang administratif, yang keduanya bicara tentang semangat berbagi, gitu ya, referral marketing, semangat untuk berbagi. Yang ketiganya adalah bicara tentang komitmen bisnis, road to manager. Yang keempatnya tentang goals, gitu, tentang finish, garis finishnya yaitu jadi eksekutif director dengan cara membuat planning, ya tadi ya, dengan cara membuat daftar nama yang nanti diturunkan jadi bentuknya apa teman-teman? Diturunkan bentuknya menjadi planning, menjadi rencana kerja, gitu ya, menjadi rencana kerja harian, gitu ya. Ya apa yang mau kita kerjakan, siapa yang mau kita datengin, siapa yang mulai kita coba WhatsApp, gitu, siapa yang mau saya bantu untuk kemudian saya bantu prospek, gitu ya. Ini diturunkannya dari sini nih teman-teman sekalian. Memang detailing. Jadi aduh kok jadi detail begini ya? Ya memang kalau bisnis Bapak Ibu sekalian harus detail. Karena kalau bisnis nggak detail namanya dagang. Kalau Bapak Ibu ingin melompat lebih jauh memang harus detail. Harus coret-coret, Bapak Ibu harus nyiapin bukunya gitu. Itu yang dilakukan oleh semua orang dari semua lini bisnis, termasuk bisnis kita yang paling mudah. Nah, yang kelima teman-teman sekalian, apa yang kelima? Yang kelima itu bicara tentang attitude. Ya, tentang sikap, tentang mentalitas, tentang karakter. Maka yang kelima itu apa Bapak Ibu sekalian? Komitmen. Yang kelima adalah mengunci komitmen. Komitmen untuk hadir. Hadir di setiap pertemuan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Penting ini perlu diedukasi. Komitmen untuk hadir di setiap pertemuan. Apakah itu home sharing gitu ya. Apakah itu event training gitu ya, event training gitu. Itu penting sekali untuk diedukasi kepada mitra-mitra kita. Hadir di setiap pertemuan. Sebab apa? Sebab bisnis kita dibangun dari setiap pertemuan ke pertemuan. Sebab bisnis ini bicara tentang bisnis spirit gitu ya. Apa nih? Gambar apa nih? Ini seperti sebuah api unggun gitu ya, api unggun seperti sebuah api unggun semangat gitu. Maka kita penting untuk menjaga api unggunnya gitu. Maka gimana cara menjaganya? Hadir gitu, hadir. Supaya apa? Supaya kita terpengaruh. Jadi memang kita harus menyediakan diri untuk dipengaruhi, menyediakan diri untuk diinterferensi gitu ya. Masuk dalam frekuensi yang sama dengan orang yang punya energi yang sama. Maka kita dorong mitra kita untuk hadir. Salah satu contohnya nanti Bu, nanti ada agenda pertemuan nih home sharing kita dengan mentor kita, dengan leader kita. Atau saya buat agenda mentor home sharing Bu, supaya nanti Ibu bisa eksplorasi, bisa tanya, bisa ketemu sama teman-teman yang lain. Ada online-nya juga gitu ya. Diedukasi dia untuk hadir di setiap pertemuan. Sebab tidak mungkin selesai semua dalam waktu 1 malam. Yang keenam, teman-teman sekalian, dari follow up adalah komitmen gitu ya. Komitmen lagi gitu. Komitmen untuk mau belajar gitu ya, mau belajar dan berani mencoba. Nah, komitmen untuk mau belajar dan berani mencoba. Jadi 6 step langkah penting memulai bisnis itu dibagi dalam beberapa faktor dan kebutuhan. Yang pertama adalah administratif, gitu ya, langkah administratif penting. Ini sifatnya administratif. Yang kedua semangat berbagi, gitu, belum bisnis nih baru semangat berbagi, semangat untuk berbagi manfaat, berbagi nilai-nilai kebaikan yang mudah-mudahan jadi pahala gitu. Yang ketiga baru dikunci yaitu terkait dengan komitmen bisnis gitu ya, komitmen bisnis. Ini faktor yang ketiga, caranya gimana supaya dia bangun komitmen bisnis? Caranya harus selesaikan dulu why-nya. Apa yang diomongin dong kalau bisa menyelesaikan why-nya, pancing dia untuk masuk di materi-materi bisnis. Pancing dia dalam diskusi-diskusi topik bisnis. Salah satu diantaranya adalah bicara tentang 7 kriteria bisnis. Ya modalnya kecil tapi bukan bisnis kecilan, produknya murah tapi tidak murahan gitu ya, duplicable and scalable, tidak ada resikonya gitu ya, tidak mengganggu aktivitas rutin, didukung oleh mentor gitu ya, apa mentornya ready, dan kemudian dengan supporting IT yang bagus. Itu 7 kriteria bisnis harus dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian. Tentu Bapak Ibu bukan lagi bacain materi ya, Bu nih 7 kriteria bisnis, nggak begitu, tapi dalam bentuk diskusi, ngobrol.
Gitu. Aduh Pak, saya orangnya sibuk banget. Wah cocok banget Bu. Ini bisnis paling cocok buat orang yang sangat sibuk Bu. Gitu. Kenapa kok bisa begitu? Ya kan tokonya menarik Bu. Toko kita kan di HNI nggak di toko fisik. Tokonya di mulut dan jari jemari. Gitu. Memang harus dibangun dengan konsep ngobrol, konsep diskusi, konsep yang ringan, konsep yang enjoy gitu ya. Nah ini memang kaitan juga dengan jam terbang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus memperkuat jam terbang. Yang keempat, ajarkan dia untuk menuju garis finishnya. Kasih tahu dia garis finishnya. Titik aman pertamanya adalah eksekutif director, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau manajer, senior manajer, eksekutif manajer, ini sebetulnya nggak aman sih, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini batu-batu kecil menuju ke titik aman. Memang harus dilewati. Atau bahkan kalau ada yang hebat banget, lewatnya longkap-longkap kelas, naik-naik kelas gitu. Maka dari AB langsung jadi eksekutif director sesegera mungkin, secepat mungkin. Nah, cara jadi eksekutif director gimana? Buat daftar nama nih. Ya, kenapa nanti turunannya jadi planning? Dari daftar nama ini turunannya jadi planning gitu. Kenapa harus bikin daftar nama? Ya karena kita bangun bisnis, kita bangun aset, bangun jaringan. Kita harus buat teknik penting siapa yang menjadi target pasar kita gitu. Nggak bisa sembarangan main tembak aja gitu, tapi buat rencananya, buat prospectingnya. Yang kelima itu adalah terkait dengan komitmen attitude, yaitu komitmen hadir dan komitmen untuk mau belajar dan berani.